Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi buat anak-anakku siswa-siswi SMA ke channel Math Solution Indonesia. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai limit fungsi. Adapun materi yang Bapak sampaikan yaitu sebagai persiapan untuk anak-anakku menghadapi ujian TKA, UMPTN, UTBK, dan SNBT. Kita akan mulai dengan materi limit fungsi pada bagian yang pertama, yaitu mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati nilai tertentu. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1 dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Tentukan nilai dari limit fungsi aljabar berikut. Yang A, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 dibagi X pangkat 3 ditambah 1. B, limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 dibagi X kuadrat dikurangi 9. Yang C, limit X mendekati 3 dari 9 dikurangi X kuadrat dibagi 4 dikurangi X kuadrat 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Dan yang bagian D dari nomor 1 ini, limit X mendekati 2 dari akar 5X dikurangi 1 dikurangi akar 6X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 2. Kita mulai dengan penyelesaian yang pertama, yaitu nomor 1 bagian A. Nah, oke anak-anakku, kita lihat untuk contoh soal nomor 1 bagian A, dan bisa dilihat juga oleh anak-anakku dari 4 contoh yang diberikan dalam limit fungsi aljabar untuk X-nya mendekati nilai tertentu ini. Kalau kita lihat dari kisi-kisi untuk ujian TKA tahun 2025, mungkin yang muncul adalah bagian C. Ya, bentuk kisi-kisinya. Tapi Bapak bersikeras anak-anakku tetap harus bisa untuk bisa menyelesaikan bentuk-bentuk yang lain yang mungkin lebih mudah atau juga yang lebih kompleks. Oke, untuk anak-anakku kita lihat untuk penyelesaian yang bagian A. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 dibagi X pangkat 3 ditambah 1. Oke anak-anakku, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah substitusi nilai pendekatannya. Yaitu nilai pendekatannya adalah X mendekati 2. Maka kita gantikan X-nya dengan 2. Oke. Kalau kita substitusikan untuk X-nya 2, maka didapat nanti menjadi X kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 pangkat 2 tadi dikurangi 4 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 1. Sehingga langkah berikutnya didapat menjadi 2 pangkat 2 4 dikurangi 4 nantinya, dan 2 pangkat 3-nya 8 ditambah 1. Sehingga didapatlah langkah berikutnya adalah untuk pembilangnya 4 dikurangi 4 yaitu 0,
dan penyebutnya yaitu 8 ditambah 1 sama dengan 9. Anak-anakku sudah paham bahwa kalau 0 dibagi 9 itu adalah tak lain, bilangan itu adalah 0. Nah, apabila pada saat kita mengganti fungsi limitnya dengan bilangan yang didekati oleh X, didapat sebuah bilangan, maka itulah nilai limitnya. Jadi, untuk bagian A ini, kita dapat hasil dari nilai pendekatan fungsinya adalah 0 dibagi 9 sama dengan 0. Berikutnya, kita mau selesaikan contoh untuk soal yang bagian B. Limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 dibagi oleh X kuadrat dikurangi 9. Jangan lupa anak-anakku, kita uji dulu, yaitu nilai pendekatannya kita masukkan untuk X-nya sama dengan 3. Maka didapat langkah berikutnya adalah 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 dikurangi 12 dibagi 3 pangkat 2 dikurangi 9. Maka didapat 3 kuadratnya yaitu 9. 3 dikali 9 dikurangi 5 kali 3, 15, dikurangi 12, dan penyebutnya adalah 3 kuadrat 9 dikurangi 9. Kita lihat langkah berikutnya. Di pembilang yaitu 27, 3 kali 9, 27, dikurangi 15, 12, dikurangi 12. Yaitu tak lain bentuknya adalah 27 dikurangi 27, dan penyebutnya adalah 9 dibagi 9, yaitu 0. Maka didapat hasilnya adalah 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini kita katakan dia sebagai bentuk tak tentu. Ya, karena hasilnya bentuk 0 per 0, Bapak sampaikan ini adalah bentuk tak tentu. Jadi bukan nilai limitnya. Makanya nilai limitnya kita perlu cari, yaitu dengan menggunakan cara kalau dia bentuknya adalah pecahan dari bilangan pecahan berpangkat, maka langkah berikutnya adalah kita faktorkan. Atau mungkin anak-anakku yang sudah pandai atau yang sudah tahu informasinya, mungkin anak-anakku bisa membaginya, bisa menyelesaikannya dengan cara menurunkan pada bagian pembilang maupun pada bagian penyebutnya. Tapi kali ini Bapak memberikan dengan cara yang dasar, yaitu dengan cara memfaktorkan di pembilang dan juga memfaktorkan di bagian penyebutnya. Sehingga limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12. Maaf, Bapak ulangi. Limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 dibagi X kuadrat dikurangi 9, maka pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. Maka didapat faktornya limit X mendekati 3 dari yang pembilangnya, faktornya adalah 3X ditambah 4 dikali X dikurangi 3, dan penyebutnya kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 3. Nah, kalau anak-anakku lihat di sini, ada bentuk yang sama di pembilang dan di penyebutnya, yaitu X min 3. Mungkin itulah yang menyebabkan bentuk tak tentu itu terjadi, atau bentuk 0 per 0 itu terjadi. Nah, di sini faktor yang sama itu Bapak beri dengan tinta merah. Mungkin anak-anakku kalau menulisnya bisa dengan dicoret aja langsung ya. Dicoret. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah hanya tinggal limit X mendekati 3 dari
3x ditambah 4 dibagi x ditambah 3. Nah, inilah mungkin bentuk yang paling sederhananya. Setelah itu, kita masukkanlah nilai pendekatannya untuk x-nya mendekati 3. Jangan lupa anak-anakku, pada saat mensubstitusi atau memasukkan nilai pendekatannya, maka kata limit sudah tidak ditulis lagi. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah 3 dikali 3 ditambah 4. Limitnya kita tidak tulis lagi. Dibagi 3 ditambah 3. Berikutnya 3 dikali 3, 9 ditambah 4 menjadi 13. Dan penyebutnya 3 ditambah 3 yaitu 6. Maka didapatlah nilai limit fungsinya atau nilai pendekatannya adalah 13/6. Kita lanjut lagi berikutnya anak-anakku ke contoh soal nomor 1 bagian C. Nah, kita lihat ini. Limit X mendekati 3 dari 9 dikurangi X kuadrat dibagi oleh 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Nah, mungkin anak-anakku seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, kita masukkan dulu, kita gantikan nilai pendekatannya, yaitu X-nya dengan 3. Maka didapat 9 dikurangi X-nya kita ganti dengan 3 kuadrat, dikurangi 4 dikurangi akar dari 3 kuadrat ditambah 7. Maka didapat langkah berikutnya adalah 9 dikurangi 3 kuadrat, 9 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi akar 3 kuadrat 9 ditambah 7 yaitu akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Sehingga didapat bentuknya 9 dikurangi 9 dibagi 4 dikurangi 4. Sehingga didapat bentuknya adalah bentuk 0/0. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal, bentuk 0/0 inilah yang dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Artinya 0/0 itu adalah bukan nilai limit fungsinya, tapi masih dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Maka nilai limitnya kita cari dengan menggunakan cara yang bentuk akarnya kita kalikan dengan 1 dalam bentuk sekawan. Nah, diingatkan dulu kita tentang bentuk sekawan, sudah kita pernah bahas anak-anakku, di bentuk akar. Ya, pada judul bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, cuma kalau dulu bentuk akar ini, bentuk akar untuk merasionalkan penyebut selalu adanya di penyebut. Tapi untuk persoalan limit ini, jangan lupa anak-anakku, tidak selamanya ada di penyebut. Mungkin ada di pembilang, mungkin ada di penyebut. Kalau di pembilang ataupun di penyebut, tetap kita kalikan dia dengan 1 dalam bentuk sekawannya. Nah, kemudian anak-anakku, terlihat juga pada saat kita membuktikan itu adalah bentuk tak tentu, terasa sekali bahwa kerja kita panjang. Terasa sekali kerja kita panjang. Nah, anak-anakku perhatikan, agar tidak terlalu panjang yang kita kerjakan, anak-anakku, untuk menguji apakah itu kita bisa selesaikan langsung atau tidak, sebetulnya kita hanya tinggal mensubstitusi nilai pendekatannya ke penyebutnya. Jadi di sana, lihat dari soal ini yang nomor 1 bagian C, atau mungkin nomor sebelumnya, kita cek saja di penyebutnya. Untuk limit X mendekati 3 dari penyebutnya, yaitu 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7, anak-anakku sangat mudah menghitungnya mungkin. 4 dikurangi akar 3 kuadrat 9 tambah 7, yaitu akar 16. 4 dikurangi akar 16, yaitu 4, dia hasilnya akan 0. Biasanya
soal itu kalau penyebutnya sudah 0, pasti pembilangnya juga akan 0. Sehingga bentuknya selalu 0 per 0. Nah, mungkin anak-anakku dengan mengecek bagian penyebutnya, kalau dia ada penyebutnya 0, anak-anakku bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa harus menyelesaikan seperti yang Bapak sampaikan di awal, yaitu mensubstitusi dulu. Nah, itu nggak perlu. Tapi anak-anakku cukup substitusi ke bagian penyebutnya. Kalau 0, yakinlah dia besar kemungkinan bentuknya akan 0 per 0. Sehingga langkah berikutnya, seperti soal yang seperti ini, kita kalikan dia dengan 1 dalam bentuk sekawan. Nah, kebetulan ini di sini bentuk sekawannya ada di penyebut. Nah, kita kalikan dia dengan 1 dalam bentuk 4 plus akar X kuadrat plus 7 dibagi 4 plus akar X kuadrat plus 7. Oke, kita lihat lagi anak-anakku. Kita lanjut. Limit X mendekati 3 dari 9 dikurangi X kuadrat dikali 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Nah, untuk penyebutnya, kita sudah banyak belajar waktu kemarin di saat kita membahas tentang bentuk akar. Bentuk sekawan itu kalau kita kalikan, dia akan dapat nanti 4 kuadratnya adalah 16 dikurangi yang akar X kuadrat tambah 7 dikali X kuadrat akar 7, maka kita hilangkan akarnya. Sehingga didapatlah langkah berikutnya, yaitu, nah, kita lihat di penyebutnya. Limit X mendekati 3 dari 9 dikurangi X kuadrat dikali 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 dibagi 16 dikurangi X kuadrat dikurangi 7. Kita lihat anak-anakku di penyebutnya. Di sana ada 16 dikurangi 7, maka didapat 9. Maka didapatlah langkah berikutnya adalah limit X mendekati 3 dari 9 dikurangi X kuadrat dikali 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 dibagi 9 dikurangi X kuadrat. Nah, kita lihat dari bentuk yang terakhir ini. Mungkin kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi di bagian B, inilah yang menyebabkan penyebutnya menjadi 0 per 0 itu adalah bentuk yang 9 dikurangi X kuadrat. Baik yang ada di pembilang maupun yang ada di penyebut. Maka dari bentuk ini kita coret ya. Gitu. Maka kita dapat bentuk yang paling sederhananya dari itu adalah limit X mendekati 3 dari 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Langkah berikutnya, jangan lupa kita akan mensubstitusi nilai pendekatannya, yaitu kita gantikan X-nya dengan 3. Maka didapat 4 ditambah akar dari 3 kuadrat ditambah 7. Yaitu 3 kuadratnya adalah 9 ditambah 7, 16. Maka didapat nanti akar 16 itu adalah 4. Jadi didapat langkah berikutnya 4 ditambah 4. Didapatlah nilai pendekatannya adalah 8. Nah, perhatikan banget anak-anakku, mungkin kalau seperti yang Bapak sampaikan di awal, bentuk inilah mungkin yang dibuatkan dalam kisi-kisi dari soal TKA yang akan muncul itu. Tapi udah Bapak sampaikan di awal tadi, nggak ada salahnya kalau kita kuasai sebagai persiapan kita, baik untuk TKA, yang mungkin UMPTN-nya, maupun UTBK, maupun SNBT-nya. Oke, kita lanjut berikutnya ke contoh soal yang nomor 1 bagian D. Nah, lihat ini soalnya anak-anakku. Limit X mendekati 2 dari akar 5X dikurangi 1 dikurangi akar 6X dikurangi 3 dibagi X
min 2. Tadi udah Bapak sampaikan anak-anakku, kita nggak usah mensubstitusinya, karena Bapak bilang tadi terlalu banyak waktu kita yang harus kita gunakan, tapi udah Bapak sampaikan. Kita tinggal substitusi saja, kita gantikan X-nya dengan 2 di penyebut. Kebetulan di sana bentuknya sederhana banget. Penyebutnya adalah X dikurangi 2. Kalau X-nya kita substitusikan 2, maka penyebutnya menjadi 2 dikurangi 2, yaitu 0. Sudah yakin bahwa pembilangnya pun akan berbentuk 0. Nah, maka lahirlah bentuk yang disebut tadi, yaitu bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, di sini Bapak tidak lagi untuk mensubstitusinya, tapi kita langsung penyelesaiannya, yaitu dengan mengalihkan dengan sekawan dari pembilangnya. Dan Bapak sudah sampaikan tadi, berbeda dengan pada saat kita mencari merasionalkan penyebut pecahan. Bentuk sekawan selalu ada di penyebutnya. Kalau sekarang dalam bentuk limit, tidak selamanya ada di penyebutnya. Mungkin dia juga ada di pembilang. Seperti soal pada saat ini. Oke, kebetulan di pembilangnya ada akar 5X dikurangi 1, dikurangi akar 6X dikurangi 3. Nah, kita kalikan dia dengan 1 dalam bentuk sekawan bentuk akarnya. Yaitu akar 5X dikurangi 1 ditambah akar 6X dikurangi 3 dibagi akar 5X dikurangi 1 ditambah akar 6X dikurangi 3. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah limit X mendekati 2 dari, nah lihat oleh kita anak-anakku, perkalian sekawannya, bentuk akarnya kita hilangkan. Akar 5X dikurangi 1 dikali akar 5X dikurangi 1 menjadi 5X dikurangi 1. Dikurangi akar 6X dikurangi 3 dikali akar 6X dikurangi 3, yaitu 6X min 3. Dikali di penyebutnya, yaitu X dikurangi 2 dikali akar 5X dikurangi 1 ditambah akar 6X dikurangi 3. Kita lanjut, kita sederhanakan dulu pembilangnya. Maka didapat limit X mendekati 2, kita buka kurungnya, menjadi 5X dikurangi 1 dikurangi 6X ditambah 3. Penyebutnya tetap. Kita sederhanakan pembilangnya. Didapat sama dengan limit X mendekati 2 dari 5X dikurangi 6X, yaitu negatif X. Negatif 1 ditambah 3 yaitu 2. Nah, kita sederhanakan bentuk ini anak-anakku. Karena bentuk pembilang dengan penyebutnya untuk X min 2 dan min X plus 2, tinggal kita memfaktorkan negatif satunya keluar. Sehingga menjadi, pembilangnya menjadi negatif 1 atau negatif dikali X min 2 dibagi X min 2 dikali akar 5X min 1 ditambah akar 6X dikurangi 3. Nah, bisa kita sederhanakan. Mungkin bentuk X min 2 itulah yang membuat bentuk 0 per 0. Nah, kita coret yang X min 2-nya, kita bagi dia menjadi 1. Maka yang tinggal adalah hanya limit X mendekati 2 dari negatif 1 dibagi akar 5X dikurangi 1 ditambah akar 6X dikurangi 3. Jangan lupa anak-anakku, kita akan gantikan nilai pendekatannya, X-nya dengan 2, dan jangan lupa tanda limitnya sudah tidak akan ditulis lagi. Nah, sehingga didapat langkah berikutnya adalah negatif 1 dibagi 5 dikali 2 dikurangi 1 ditambah 6 dikali 2 dikurangi 3. Anak-anakku paham mungkin? 5 dikali 2 10 dikurangi 1 9 akar 9 dan ditambah oleh akar 6 kali 2 12 dikurangi 3 yaitu akar 9. Maka didapatlah nilai hasil pendekatannya adalah negatif 1 dibagi akar 9 itu 3
maka didapat hasilnya adalah negatif 1 dibagi 3 ditambah 3, yaitu negatif 1/6. Mungkin itu dulu anak-anakku untuk contoh soal yang nomor 1 dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Jangan lupa anak-anakku, mudah-mudahan prediksi yang diberikan dari Ustadz untuk contoh kisi-kisinya mudah-mudahan muncul. Kalaupun tidak anak-anakku, dari contoh-contoh yang diberikan nanti mudah-mudahan muncul dalam bentuk ujian yang lain. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2.